Oke, jadi kali ini kita akan membahas salah satu suku di Indonesia yang konon dahulunya adalah etnis kanibal. Ya, kanibal. Ada di Pulau Sumatera. Kelompok ini biasa juga disebut dengan suku Batak. Ya, suku Batak, suku yang identik dengan profesi pengacara. Suku Batak sendiri merupakan masyarakat yang mudah beradaptasi dengan peradaban modern dan masih tetap mempertahankan nilai-nilai adat budaya leluhurnya. Namun, siapa sangka suku Batak dahulunya adalah suku yang melakukan kanibalisme. Pada tahun 1292, seorang penjelajah dari Italia bernama Marco Polo menuliskan pengalamannya bertemu kelompok masyarakat yang memakan manusia. Marco Polo menemukan masyarakat ini berada di pesisir timur Sumatera. Batas adalah sebutan untuk masyarakat kanibal. Mereka mengonsumsi kerabat yang mengalami sakit parah dan dianggap tidak dapat disembuhkan lagi. Dan inilah awal sejarah suku kanibal di Pulau Sumatera. Menurut kepercayaan mereka, kerabat yang sakit parah harus dibunuh, kemudian disantap seluruhnya. Apabila ada salah satu bagian yang tersisa dan dimakan oleh cacing-cacing dan cacing tersebut mati, maka akan mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat setempat. Hingga pada tahun 1421, Niccolo de Conti datang ke Sumatera untuk misi perdagangan di Asia Tenggara dan menulis beberapa jurnal dan catatan tentang kelompok masyarakat yang disebut dengan Bateks yang hidup di bagian dalam pulau, yang isinya beberapa kalimat yang bertuliskan, "Mereka senang berperang dan memakan musuh-musuh yang dia kalahkan." Tujuan dari memakan musuhnya adalah untuk tondi atau roh kehidupan musuh, sehingga membuat yang memakannya menjadi kuat. Tahun 1820, seorang gubernur, Jenderal Thomas, mempelajari suku Batak dan berbagai ritual-ritualnya. Berdasarkan catatan Thomas, kegiatan kanibal biasa dilakukan terhadap kerabat yang sudah terlalu tua dan dianggap sudah tidak bisa untuk bekerja, atau terhadap pelaku kejahatan. Khusus untuk pelaku kejahatan, mereka akan disiksa terlebih dahulu, kemudian dimakan hidup-hidup oleh raja dan dukun-dukun serta orang terdekat raja untuk memperoleh kekuatan dari korban. Dilihat dari persebaran suku Batak yang sangat luas di tanah Sumatera, tidak semua suku Batak melakukan praktik kanibalisme ini. Dari catatan Niccolo de Conti, suku Batak yang melakukan praktik kanibalisme tinggal di desa Huta Sialangan yang hidup di pedalaman Pulau Samosir di tengah Danau Toba. Sesuai dengan namanya, desa Huta Sialangan, desa ini adalah sebuah desa yang dibangun oleh marga Sialangan. Huta sendiri memiliki arti kampung dan Sialangan diambil dari nama Raja Sialangan.
Desa ini sendiri dipimpin oleh Raja Sialanggan. Di masa ini, para pelaku kejahatan akan dihukum sesuai berat tidaknya kejahatan yang mereka lakukan. Untuk kejahatan yang rendah sendiri akan dihukum pasung, dan untuk kejahatan yang berat akan diberi hukuman yang tidak main-main, yaitu dipancung alias pemotongan kepala kepada pelaku kejahatan. Di desa Huta Sialanggan sendiri memiliki ciri khas, yaitu kehadiran batu besar yang berbentuk seperti kursi dan meja, yang dikenal dengan batu persidangan. Di batu inilah para pelaku kejahatan akan disidang, di mana situs kuno ini memiliki 9 batu yang berbentuk kursi untuk raja dan dukun serta pelaku kejahatan. Setelah para pelaku kejahatan disidang, para dukun pun menyiapkan atau menentukan eksekusinya. Untuk tanggal eksekusi pelaku kejahatan tidak bisa dilakukan sembarangan. Biasanya tanggal eksekusi diatur oleh hari terlemah pelaku kejahatan. Pasalnya, rata-rata pelaku kejahatan memiliki ilmu hitam. Setelah tiba hari pemancungan, biasanya pelaku diberi makan yang berisi ramuan guna melemahkan ilmu hitam pelaku, yang kemudian pelaku dipukuli menggunakan tongkat tunggal panaluan, yaitu tongkat magis yang berukir kepala manusia dan hewan, yang ujungnya diberi hiasan berupa rambut panjang. Pada saat penyiksaan dilakukan, pelaku kejahatan terlebih dahulu dilepas pakaiannya untuk memastikan tidak ada jimat yang masih tersisa. Kemudian, tubuh pelaku disayat-sayat. Jika sudah terluka dan mengeluarkan darah, bisa dipastikan ilmu pelaku telah hilang. Tidak sampai di situ, luka bekas sayatan kemudian disiram air asam agar pelaku kejahatan semakin lemah. Setelah itu, hukum pancung pun dilakukan kepada pelaku kejahatan. Setelah pelaku tewas, konon hati dan jantung pelaku langsung dimakan agar menambah kekuatan bagi sang raja. Kemudian, kepala pelaku kejahatan digantung di depan gerbang desa agar menjadi pembelajaran kepada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan. Sedangkan badan pelaku yang sudah terpisah dari kepala kemudian diletakkan di meja batu yang berbentuk persegi, yang selanjutnya akan dibuang di Danau Toba. Dan selama 7 hari 7 malam, masyarakat dilarang melakukan aktivitas di Danau Toba. Untuk kepala korban yang sudah membusuk akan dibuang ke hutan, dan warga pun dilarang beraktivitas di hutan. Dan itulah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan pada masa itu, sehingga suku Batak pada zaman dahulu disebut sebagai etnis kanibal. Pada saat kolonial Belanda menduduki Sumatera pada tahun 1890,
kanibalisme di suku Batak sudah dilarang. Ritual mengerikan ini pun bertahan hingga awal abad ke-20 dan telah jarang dilakukan sejak 1816 yang dibawa oleh Belanda pada saat itu yang masuk ke Sumatera. Dan sekarang kanibalisme di suku Batak telah ditinggalkan.